Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Suksin. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pembuatan dan Karakterisasi Polimer Inclusion Membran berbasis kitosan sebagai polimer pendukung alami dan ekstraktan aliquot 336. Kemajuan teknologi telah mempercepat penelitian dan pengembangan di bidang industri, termasuk teknologi membran. Teknologi membran saat ini telah diakui secara luas sebagai metode pemisahan yang efisien untuk mengurangi pencemaran air dan udara. Salah satunya adalah membran cair. Membran cair dipilih karena memiliki kemampuan pemisahan yang efektif dalam berbagai aplikasi dan memiliki selektivitas yang tinggi. Nah, polymer inclusion membran merupakan teknologi membran cair yang telah menunjukkan kestabilan yang sangat baik dibandingkan dengan teknologi membran cair lainnya. Hal ini dikarenakan PIM memiliki permukaan interfasial yang sangat luas, selektif, kuat, dan mampu memisahkan senyawa secara efisien. PIM terdiri dari dua komponen utama, yaitu polimer pendukung dan fase cair yang terdiri atas ekstraktan dan plasticizer. Ekstraktan berfungsi sebagai senyawa pembawa dalam proses ekstraksi, serta mempengaruhi masa hidup PIM. Ekstraktan yang biasa digunakan adalah DIPA dan aliquot 336. Dalam penelitian ini digunakan ekstraktan aliquot 336 karena telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi pemisahan ion logam, terutama logam berat seperti krom 4, tembaga 2, dan kobalt 2. Adapun penambahan plasticizer berfungsi untuk meningkatkan plastisitas dan fleksibilitas membran. Sedangkan polimer pendukung berperan penting dalam pembentukan PIM karena berfungsi memberikan kekuatan mekanik pada membran dan meningkatkan stabilitas membran PIM. Polimer pendukung yang biasa digunakan adalah PVC dan CTA, namun keduanya tidak ramah lingkungan karena tidak dapat terurai secara alami, sehingga diperlukan pengembangan polimer yang biodegradable untuk meminimalisir hal tersebut. Kitosan merupakan biopolimer alami dengan kelimpahan terbanyak kedua di dunia, menjadi pilihan menarik untuk pembuatan PIM. Menurut Sun et al., kitosan bersifat non-antigenik, tidak beracun, biodegradable, biokompatibel, biofungsional, dan antimikroba yang mendukung green chemistry. Oleh karena itu, penggunaan kitosan dan ekstraktan aliquot 336 diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemisahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pembuatan dan Karakterisasi Polimer Inclusion Membran berbasis kitosan sebagai polimer pendukung alami dan ekstraktan aliquot 336. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah kitosan dan aliquot 336 dapat digunakan dalam pembuatan PIM? Berapakah komposisi optimum PIM? Dan bagaimana karakteristik PIM serta sifat fisika PIM? Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian menjawab rumusan masalah. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan kepada pembaca serta peneliti secara khusus tentang potensi kitosan sebagai alternatif polimer pendukung PIM, menghasilkan PIM dengan bahan dasar yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan, serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan kimia, terutama teknologi membran. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan September hingga November 2024 di Laboratorium Program Studi Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Adapun bahan dan alat dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Tahapan penelitian ini terdiri atas yang pertama, tahapan pertama yaitu preparasi PIM, tahapan kedua yaitu optimasi komposisi PIM, tahapan ketiga karakterisasi PIM, dan tahapan keempat uji sifat fisik PIM, dan tahapan kelima yaitu analisis data. Selanjutnya preparasi dan optimasi komposisi PIM. Adapun tahapan preparasi PIM, yang pertama pelarutan kitosan menggunakan asam asetat, kemudian penambahan aliquot dan gliserol, lalu dilakukan pengadukan selama 4 hingga 5 jam,
dan dilakukan pencetakan. Nah, setelah pelarut menguap secara sempurna, maka membran dapat dicabut. Adapun variasi komposisi optimasi PIM dapat dilihat pada tabel, di mana presentasi kitosan yang digunakan berkisar antara 50% hingga 80%, kemudian presentasi aliquot 336 yang digunakan berkisar antara 10% hingga 40%, dan gliserol yang digunakan yaitu 10%. Selanjutnya, karakterisasi PIM. Pertama, karakterisasi PIM menggunakan scanning electron microscopy atau SEM. Tujuan dari scanning electron microscopy adalah untuk mengetahui morfologi permukaan PIM. Selanjutnya yaitu karakterisasi PIM menggunakan FTIR atau Fourier Transform Infrared. Tujuannya untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan interaksi kimia dalam PIM. Selanjutnya adalah uji sifat fisik PIM. Uji sifat fisik PIM terdiri atas 4. Yang pertama, water contact angle, water uptake, tensile strength, dan percent elongation. Yang pertama, water contact angle. Tujuannya untuk mengetahui hidrofobisitas dan hidrofilisitas membran, di mana jika water contact angle-nya berada di atas 90 derajat, maka PIM bersifat hidrofobik, sedangkan jika water contact angle berada di bawah 90 derajat, maka PIM bersifat hidrofilik. Selanjutnya yaitu water uptake. Water uptake juga bertujuan untuk mengetahui sifat hidrofilik dan hidrofobisitas membran. Adapun tensile strength dan percent elongation bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat membran yang dibuat. Nah, di mana tensile strength ini merupakan bertujuan untuk menentukan seberapa kuat suatu bahan atau PIM tersebut dapat menahan gaya tarik sebelum mengalami kerusakan, serta memastikan bahwa material yang digunakan dalam PIM memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban atau gaya tertentu. Nah, adapun percent elongation atau persen pemanjangan adalah ukuran kemampuan material untuk meregang atau memanjang sebelum akhirnya mengalami patah pada saat mengalami gaya tarik. Selanjutnya yaitu diagram alir pembuatan uji sifat fisik PIM. Yang pertama, pengukuran water contact angle dapat dilihat pada slide. Yang kedua, pengukuran water uptake juga dapat dilihat pada slide. Dan yang ketiga, pengukuran tensile strength dan percent elongation dapat dilihat pada slide. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.